Sidang sengketa Pilpres pekan depan akan masuk ke tahap pembuktian dengan mendengarkan keterangan saksi dan atau ahli. Baik Timnas Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud kompak meminta majelis hakim untuk menghadirkan sejumlah menteri hadir di Mahkamah Konstitusi. Sidang pendahuluan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi sudah berlangsung. Rabu dan Kamis kemarin, baik pemohon, termohon, dan pihak terkait sudah memberikan jawaban. Secara garis besar, tim Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud mengajukan pembatalan hasil Pilpres 2024. Mereka juga meminta pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi dan menuntut pemungutan suara ulang Pilpres 2024. Mulai Senin besok, masing-masing pemohon akan masuk ke tahap pembuktian dengan mendengarkan keterangan saksi atau ahli. Baik pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sama-sama meminta majelis hakim menghadirkan sejumlah menteri di kabinet Jokowi untuk didengar keterangannya terkait mobilisasi bansos yang dituding jadi alat memenangkan paslon. Membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, guna didengar keterangannya dalam persidangan ini, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, nanti kami bahas itu. 4 menteri ya. 4 menteri, Yang Mulia, betul. Permintaan ya dari paslon 1, sebab kami juga ingin mengajukan hal yang sama, Yang Mulia. Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan bansos, kaitannya dengan kebijakan fiskal, dan yang lain-lain. Maka kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama, tapi karena sudah diajukan oleh pemohon 1, kami mendukung apa yang disampaikan oleh pemohon 1, demikian juga dengan usulan pemohon 1 untuk Menteri Sosial. Paling tidak 2 kementerian ini yang kami anggap sangat penting. Namun sanggahan dilontarkan tim hukum Prabowo Gibran, Otto Hasibuan, menilai permintaan agar MK menghadirkan para menteri tak perlu dilakukan dengan alasan sidang sifatnya sengketa. Menurut Otto, jika menteri-menteri dipanggil jadi saksi, pihaknya bisa saja juga meminta Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dipanggil jadi saksi. Kalau sengketa ini umpamanya pengujian undang-undang, pengujian norma, mungkin dia bisa minta, tolong minta ini. Itu mungkin karena sifatnya adalah permohonan pengujian undang-undang. Tapi perkara yang namanya sengketa nggak boleh. Coba umpamanya dia minta menteri. Kalau kami nanti minta, tolong Megawati, Ibu Megawati dipanggil. Terus nggak habis-habis kan? Bagaimana? Kalau mau dikabulkan menteri, kami juga kan bisa minta, tolong Ibu Megawati dipanggil. Mau nggak? Salah satu nama menteri yang ingin dihadirkan di sidang MK adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun saat dikonfirmasi wartawan usai menghadiri acara buka bersama di istana, Sri Mulyani tak mengeluarkan sepatah kata pun. Belum ya Bu ya? Siap Nak. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut seluruh kader PDIP siap jadi saksi, termasuk Menteri Sosial Tri Risma Harini jika diperlukan. Oh tentu, seluruh kader dari PDI Perjuangan siap menjadi saksi sekiranya diperlukan, termasuk Ibu Tri Risma Harini. Tidak mungkin para menteri bergerak tanpa arahan dari Presiden. Sehingga abuse of power itu dimulai dari ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya netral, tidak boleh diintervensi oleh lembaga eksekutif termasuk Presiden, ternyata bisa diintervensi dan terbukti ada keputusan dari MK. Pertanyaannya kini, apakah permohonan menghadirkan menteri akan dikabulkan Majelis Hakim MK? Ketika Mahkamah harus membantu memanggil, nanti ada irisan-irisan dengan keberpihakan itu, jadi harus hati-hati. Kecuali memang Mahkamah yang memerlukan dan kemudian ingin mendengar. Tapi bukan saksi atau ahli. Kalau saksi atau ahli nanti Mahkamah yang harus hati-hati soal esensi keberpihakan itu. Tapi Mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh Mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan juga. Itu sangat tergantung juga dari pembahasan kami di rapat Majelis Hakim. Ya nanti kalau
hadirkan juga mahkamah yang memerlukan sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, menteri akan dihadirkan jika dibutuhkan oleh majelis hakim. Para pemohon tentu tak bisa berharap penuh pada putusan majelis hakim terkait kehadiran menteri sebagai saksi. Pemohon justru harus punya perhitungan tepat untuk menghadirkan saksi atau ahli. Sebab MK membatasi jumlahnya maksimal hanya 19 orang. Tim Liputan, Kompas TV. Tim hukum Ganjar Mahfud mendukung permintaan tim hukum nasional Anies Muhaimin agar majelis hakim memanggil sejumlah menteri untuk jadi saksi sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Sejauh mana saudara kualitas saksi atau ahli dapat mengaruhi hasil dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi? Kita bahas malam hari ini bersama dengan tim hukum Prabowo Gibran, Frits Edward Siregar. Kemudian ada juga tim hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dan pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mohtar. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak. Ya, sehat selalu. Saya ingin ke Pak Todung dulu. Pak Todung, ini kan Pak Otto Hasibuan itu mengatakan bahwa tidak relevan menghadirkan menteri di sidang MK karena ini kan sengketa hasil begitu. Bagaimana Anda melihat argumen itu, bisa Anda terima? Saya tidak setuju dengan apa dikatakan Saudara Otto Hasibuan. Kenapa? Karena memang bansos yang kita banyak persoalkan. Bansos ini memang program pemerintah, ada dalam APBN. Tapi kami melihat bahwa bansos itu digunakan untuk kepentingan elektoral. Oke. Nah, ini yang menjadi isu sebetulnya. Nah, banyak contohnya dan banyak berita yang sudah dimuat di media, apalagi di media sosial. Nah, kalau kita membaca hasil survei Lembaga Survei Indonesia, di situ dikatakan bahwa mayoritas penerima bansos itu memilih ya paslon nomor 2. Nah, ini yang dikatakan oleh Lembaga Survei Indonesia. Jadi ada relevansinya. Kalau dikatakan tidak relevansinya sama sekali, menurut saya itu salah. Kalau Pak Otto mengatakan ini kan sengketa hasil, begitu bagaimana Pak? Ya, itu kan pandangan yang sempit dari orang yang melihat ya bagaimana sengketa Pilpres itu diselesaikan. Kalau saya kembali saja kepada pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan pemilu itu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian saya membaca lagi pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 yang bicara mengenai perselisihan pemilu. Nah, frasa perselisihan pemilu yang harus diselesaikan oleh MK itu tidak semata-mata mengenai perolehan suara dan perbedaan perolehan suara. Nah, ini kan sudah kita lihat dan sudah kita bisa baca pada putusan-putusan pilkada di banyak tempat. Oke, baik. Apalagi kalau kita melihat putusan-putusan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di luar negeri. Jadi memisahkan ya perolehan suara sebagai objek yang diperiksa oleh MK dengan pelanggaran TSM ini menurut saya menyesatkan. Oke, baik. Jadi itu relevan begitu ya Pak terkait dengan sengketa hasil itu. Saya ingin ke Pak Frits dulu. Ini kan sebenarnya TKN menolak ya kalau misalnya menghadirkan menteri karena dianggap tidak perlu begitu. Ini sebenarnya soal tidak perlu, kalau Pak Todung tadi kan argumennya bahwa ini perlu karena memang itu berpengaruh, itu relevan dengan sengketa hasil tadi gitu. Apa sebenarnya jadi alasan ini? Soal memang karena tidak perlu atau karena mungkin khawatir mobilisasi bansos ini akan terbukti kalau misalnya menteri nanti jadi saksi di MK? Baik, Mbak, terima kasih. Bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bang Todung, bahwa bansos itu merupakan program daripada pemerintah. Dan itu merupakan produk dari apa yang sudah dibahas antara pemerintah dan DPR, partai politik pendukung paslon 1 dan paslon 3. Sebenarnya kalau kita bisa menjelaskan, Mbak, kalau saya mau bantu daripada paslon 3, sebenarnya paslon 3 bisa berbicara bahwa kita bukan hanya berbicara bansos, Mbak. Tahun 2024 ada anggaran 476 triliun. Ada di mana satu komponen itu merupakan subsidi listrik, juga subsidi untuk pupuk, dan kedua itu adalah terkait dengan bansos yang ada 79 dikelola oleh Kementerian Sosial. Dan jangan lupa anggaran tersebut juga ada untuk jaminan kesehatan. 98,7 juta masyarakat kita itu di-cover oleh jaminan kesehatan. Jadi kalau kita bisa melihat anggaran 476T itu merupakan sesuatu yang merupakan hak daripada seluruh warga negara. Jadi kalau misalnya kenapa kami bisa melihat itu tidak relevan? Bukankah beberapa minggu lalu ada juga hearing di DPR di mana dipanggil Kementerian Sosial dan juga Kementerian Keuangan? Bukankah pernyataan
ataupun juga apa yang disampaikan itu dapat disampaikan sebagai bahan dari paslon 1 dan paslon 3 dalam proses di persidangan. Kalau kita mau membahas misalnya soal bagaimana proses pembahasan di APBN, bukankah pembahasan APBN itu juga ada catatan rapatnya kemana dan bagaimana? Kalau kita bisa melihat, bukankah seluruh penerima bansos itu adalah warga negara Indonesia? Tanpa pernah ditanya, Anda memilih siapa? Paslon 1, paslon 2, atau paslon 3, tetapi itu berlaku kepada seluruh warga negara Indonesia. Jadi, kalau saya mau membantu paslon 3 nih Mbak, misalnya, yang mau dipanggil itu bukan saja menteri. Kenapa enggak anggota dewannya juga dipanggil? Ketua komisinya dipanggil, ketua banggalnya dipanggil. Jadi lengkap cara pandang bagaimana cara kita melihat bansos. Jadi kembali apa yang disampaikan oleh Bang Todung, kami tentu saja menghormati apapun keputusan dari Mahkamah Konstitusi terhadap mau memanggil siapa dan siapa yang akan hadir di dalam persidangan. Meskipun posisi kami adalah bahwa keterangan-keterangan yang dibutuhkan itu sudah ada dalam dokumen-dokumen publik yang akan diakses oleh setiap orang. Tadi kan Pak Todung mengatakan bahwa begini, bansos ini nih kenapa dikatakan relevan karena memengaruhi begitu di hasil, karena ada proses di belakangnya, proses yang menuju ke hasil tadi. Bagaimana itu? Bukankah bansos itu merupakan sesuatu yang sudah di-approve, yang sudah disetujui dulu oleh partai politik yang ada di DPR? Anggaran 476 perlindungan sosial, di mana 79 triliun itu merupakan bagian daripada Kementerian Sosial, itu kan merupakan hak dan sudah ada mekanismenya. Kemudian siapa penerimanya, bagaimana dia dicek, dan kalau kita bisa melihat ada beberapa kegiatan seremoni yang dilakukan oleh presiden misalnya. Tapi kalau kita bandingkan kegiatan seremoni itu dengan anggaran yang sampai langsung kepada masyarakat, jumlahnya jauh lebih besar. Pak Todung, bagaimana menjawab itu Pak Todung? Mengenai subsidi yang ada. Sebetulnya kalau kita melihat program bansos memang banyak. Ya, akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024. Ada yang disebut bantuan langsung tunai El Nino. Ada bantuan beras 10 kg, ada bantuan rice cooker, ada bantuan program Indonesia Pintar, atensi yatim piatu, bantuan langsung tunai dana desa, program keluarga harapan dan program bantuan pangan non tunai. Ada lagi program keluarga harapan yang saya katakan pada tahun 2024, pangan non tunai, bantuan sosial beras 10 kg, program Indonesia Pintar dan lain-lain. Nah ini banyak sekali. Nah saya tidak membantah bahwa itu program pemerintah, itu ada dalam APBN. Tapi yang saya persoalkan adalah bansos itu digunakan untuk kepentingan elektoral. Saya tidak menggunakan banyak data, tapi kalau kita melihat survei dari lembaga survei Indonesia, dikatakan 62% itu memilih paslon 02. Jadi ada sesuatu yang kita bisa katakan di sini relevansinya penerima bansos dengan perilaku pemilih. Baik. Saya potong di sana Pak Todung. Tidak bisa dibantah sama sekali hal-hal semacam ini. Baik, mohon maaf saya potong di sana Pak Todung. Saya ingin ke Mas Uceng dulu. Mas Uceng, bagaimana Anda melihat menteri jadi saksi dalam sengketa hasil pemilu? Seberapa besar ini bisa memengaruhi nanti? Mempengaruhi atau tidak kan tergantung kualitas apa yang disampaikan ya. Jadi pertanyaannya barangkali yang nggak pas, Mbak. Tapi saya kira yang paling penting apakah menteri bisa dihadirkan atau tidak, saya kira sangat penting. Ya, saya kira penting menteri untuk dihadirkan. Kenapa menteri penting untuk dihadirkan? Karena begini, alasan Otto sebenarnya agak kurang pas kalau kita mengatakan bahwa hanya karena sengketa. Baik.